Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang malam hari ini akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur. Malam hari ini kita lanjut untuk membahas bagaimana syarat menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Dan malam hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai dengan ke-8 tentang melatih diri untuk beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kata ibadah yang digunakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 yang berkata latihlah dirimu beribadah. Kata ibadah yang dipakai dalam ayat ini tidak sama dengan kata-kata kebaktian atau hal-hal yang berkaitan dengan liturgi ibadah secara fisik. Jadi, latihlah dirimu beribadah itu tidak mengacu kepada sesuatu hal yang harus dijalankan dengan tubuh jasmani kita. Misalnya kita melakukan doa, kita datang ke tempat ibadah, kita melakukan persekutuan doa atau doa bersama atau menyanyi memuji Tuhan. Tetapi arti ayat ini, latihlah dirimu untuk beribadah, itu mengacu kepada kesalehan. Nah, di mana kesalehan ini ditunjukkan dari respon atau sikap hidup kita yang kita lakukan sehari-hari. Dan ini mengacu kepada ayat di dalam Roma 12 ayat 1 yang sama-sama kita tahu bunyinya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata-kata ibadah ini mengacu kepada kesalehan. Oleh karena itu, kalau Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah, maka apa yang Allah perkenan dalam hidup kita selain kita memberikan kehidupan kita ini seutuhnya dan seluruhnya kepada Allah. Dengan apa? Dengan saat kita memiliki iman kepada Kristus, maka kata-kata dan perbuatan kita pun harus seperti Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata latihan badani terbatas gunanya, betul. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, datang ke tempat ibadah itu suatu latihan yang bagus untuk mendisiplin diri kita supaya kita tidak malas untuk melakukan seperti itu. Tetapi kalau firman Tuhan berkata ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, maka kita harus mendisiplin diri kita untuk melakukan hal-hal yang ditujukan terhadap kesalehan hidup. Nah, kesalehan hidup ini nilainya lebih tinggi dan kesalehan hidup ini betul-betul berguna untuk hidup kita saat ini dan hidup kita yang akan datang. Mari kita lihat beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang kesalehan hidup. Kita baca saja di dalam Galatia 5 ayat 22. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah tahu ayat itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, bagaimana kita bisa mendisiplin diri untuk kita selalu memiliki kasih, memiliki sukacita dan damai sejahtera dari Bapa, melatih disiplin untuk kita memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, yang Rasul Paulus sampaikan
latihlah dirimu beribadah adalah kita melatih diri kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesalehan hidup. Nah, ini yang lebih penting, karena saat kita menjalankan ibadah kita, memberikan satu penghargaan kepada Tuhan dengan kesalehan hidup kita, maka nilai hidup kita ini yang akan diperhitungkan oleh Allah. Dan saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup kita dengan hidup dengan saleh, dengan tekun, dengan setia di hadapan Tuhan, maka janji keselamatan dari Tuhan, janji berkat-berkat Tuhan, janji penghiburan dari Allah Bapa, janji pertolongannya itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang kita bisa dengar sama-sama, biar ini menjadi berkat buat kita untuk melatih diri kita beribadah, yaitu kita melakukan disiplin dalam hal kesalehan hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.